Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Diana Anabila, perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah karya tulis ilmiah. Yang kebetulan di sini Diana akan menyampaikan jawaban daripada pertanyaan yang kemarin sempat disampaikan ketika diskusi namun belum sempat dijawab. Nah, di sini Diana akan menjawab pertanyaan daripada Saudara Hilman Alifiandra, perwakilan dari kelompok 5. Yang mana pertanyaan beliau, bagaimana sih guru PAI bisa menerapkan nilai-nilai pembelajaran PAI untuk siswa SMK yang notabene-nya dipersiapkan untuk industri? Baik. Nah, untuk jawabannya, menurut kami, dan menurut apa yang kami lihat di lapangan, dan menurut apa yang kami wawancarakan kepada narasumber, guru PAI di SMK Sunan Gunung Jati berupaya menerapkan nilai-nilai pembelajaran PAI dengan menyesuaikan pendekatan terhadap karakter dan kebutuhan siswa yang dipersiapkan untuk dunia industri tentunya. Nilai-nilai keislaman tidak hanya diajarkan secara teoritis di kelas, tetapi juga dipraktikkan secara langsung dalam kegiatan di sekolah, seperti pembiasaan sholat berjamaah, tadarus Al-Quran sebelum pelajaran dimulai, dan kegiatan keagamaan setiap Jumat. Nah, seperti yang kita tahu, kita umat Muslim diwajibkan untuk mempelajari ilmu agama, maupun misalkan walaupun mau bekerja di industri atau mungkin di pemerintahan, politik, atau di bidang lainnya, nilai-nilai keagamaan itu sangat penting untuk diterapkan. Dari situlah peran guru PAI sangat ditekankan dan sangat dibutuhkan. Misal ketika ada pertanyaan dari siswa atau siswi SMK mengenai, Pak, bagaimana kalau misalkan kita menunda sholat ketika istirahat di perusahaan, jam istirahat di perusahaan tidak sesuai dengan jam azan seperti itu. Misalkan azan zuhur, misalkan lewat-lewat sedikit, apakah kita lebih baik menundanya atau memaksakan sholat terlebih dahulu, tapi resikonya kena marah dengan atasan. Nah, siapa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Tentunya guru PAI. Dari situlah, dari pertanyaan seperti itu atau dari praktek langsung, guru PAI dapat menerapkan nilai-nilai pendidikan agama. Jadi tidak hanya dari materi-materi saja, kita bisa mempraktekkan langsung ketika untuk kejadian ke depannya seperti itu. Nah, selain itu juga guru PAI juga berperan dalam menanamkan etika kerja Islami seperti disiplin, tanggung jawab, jujur, dan kerjasama. Nilai-nilai yang sangat dibutuhkan di dunia industri tentunya. Tidak hanya nilai-nilai agama seperti ibadah, mengaji, dan seperti itu tidak. Tetapi juga ditetapkan nilai-nilai Islami seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan jujur dalam kerjasama. Itu kan sangat dibutuhkan dasar dalam dunia industri. Ketika kita masuk ke dunia industri, tidak hanya kemampuan-kemampuan seperti misalkan mengelas atau mungkin kelistrikan seperti itu yang dibutuhkan. Tidak semuanya membutuhkan, bukan maksudnya tidak membutuhkan seperti itu, bukan. Maksudnya bukan hanya itu saja yang dibutuhkan. Tapi ketika kita beragama Islam, tentunya kita harus menerapkan ibadah serta menerapkan nilai-nilai Islami dalam pekerjaan yang kita lakukan, seperti itu. Nah, dalam pembelajaran, guru sering mengaitkan materi PAI dengan realitas dunia kerja seperti yang saya jelaskan tadi, agar siswa memahami bahwa agama tidak terpisah dari kehidupan profesional. Dengan cara ini, pembelajaran PAI menjadi lebih kontekstual dan relevan bagi siswa SMK ke depannya. Seperti itu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Walia Nurrohmah. Izin melanjutkan
untuk menjawab pertanyaan dari Iis Izzatul Hasanah, yakni pertanyaannya, apa objek utama yang diteliti dalam penelitian ini dan bagaimana strategi guru PAI dalam menghadapi tantangan dan cara untuk meningkatkan keterampilan abad ke-21. Nah, untuk objek utama yang diteliti dalam penelitian ini yaitu adalah seorang guru dan siswa. Nah, untuk menghadapi tantangan pada abad ke-21 ini, yakni adanya keterbatasan fasilitas teknologi, kurangnya sarana seperti laptop dan proyektor, serta jaringan internet yang belum memadai. Nah, untuk mengatasinya itu, guru PAI dapat menerapkan strategi kreatif dan adaptif, yakni seperti memanfaatkan teknologi yang tersedia secara maksimal, menggunakan metode pembelajaran berbasis kelompok, serta menciptakan suasana belajar aktif dan efektif. Nah, dalam meningkatkan keterampilan abad ke-21 ini, guru PAI tidak hanya fokus pada penilaian kognitif saja, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan juga karakter yang religius kepada peserta didik. Nah, guru juga diharapkan terus belajar dan berinovasi agar pembelajaran PAI ini tetap relevan dengan perkembangan zaman serta mampu membentuk siswa yang berakhlak, cerdas, dan siap menghadapi tantangan era digital. Nah, mungkin cukup sekian jawaban dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.